Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumi ba'thi wallah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Marilah kita panjatkan sholawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman minadz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan jahiliyah hingga zaman yang terang benderang sampai sekarang ini. Tema kali ini adalah pemegang kebenaran adalah pemegang ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Jadi inti dari ayat ini adalah bahwa pemegang kebenaran adalah orang yang mempunyai ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan satu-satunya figur tentang sahibul haq, sautul haq, kalimatul haq. Bicaranya benar, tindak lampahnya benar, tauladannya benar, kalimat yang diucapkannya benar. Beliau merupakan satu-satunya figur yang merupakan barometer dari kebenaran ketika Rasulullah masih hidup. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, siapa pemegang kebenaran itu? Siapa penegak sahibul haq, kalimatul haq, sautul haq, siratul haq? Pemegang kebenaran itu siapa? Yang mempunyai jalan kebenaran itu siapa? Maka pemegang kebenaran adalah pemilik ilmu, yang di sini adalah para tabi'in dan juga tabi'at tabi'in sekaligus ulama dan sekarang ini kiai-kiai. Dikisahkan Gubernur Asia Tengah Abdurrahman Al-Mahdi meminta dan juga sekaligus memohon kepada Imam Syafi'i untuk memberikan beliau pemahaman terkait agama Islam yang jelas dan juga detail untuk memahami. Abdurrahman Al-Mahdi selaku Gubernur Asia Tengah mengirimkan surat kepada Imam Syafi'i bagaimana cara memahami agama Islam dengan benar. Dijawab oleh Imam Syafi'i ketika suratnya sampai dan memanggil muridnya Al-Muradi untuk menulis yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Maka tulisan itu, lembaran-lembaran jawaban dari Imam Syafi'i kepada Gubernur Asia Tengah berjumlah 300 halaman. Kitab itu bernama Ar-Risalah. Di situ memuat tentang ilmu-ilmu. Siapa pemegang kebenaran? Yaitu adalah pemilik ilmu. Di antara isi dari surat itu adalah cara untuk mengaplikasikan pemahaman ilmu agama, pertama dengan bayan ilahi. Bayan ilahi adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara turun-temurun dari Allah ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah sampailah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan pegangan dan juga pedoman umat Islam seluruh dunia. Bayan ilahi, kalam-kalam ilahi. Kalau kita sudah memahami agama Islam dengan Al-Quran masih belum paham, maka kita berlanjut ke bayan nabawi. Apa itu bayan nabawi? Bayan nabawi merupakan hadis, tingkah, perilaku, sifat, pembenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sudah mengaplikasikan
mengkontekstualisasikan sesuai dengan zaman dan kondisi bayan ilahi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa Al-Qur'an, bayan nabawi yang berupa hadis, perilaku, tingkah dan juga sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih belum paham juga, maka berlanjut kepada bayan akli. Akal dipakai, akal fi khidmatin nas, akal khidmah untuk memproyeksikan dan juga memahami arti akan nas yang tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Nah, di situ terus berlanjut keilmuan-keilmuan dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, sehingga para ulama. Contoh, kita ingin mengetahui kebenaran, tentu dengan bacaan Quran yang tepat, harokat yang tepat, penafsiran yang tepat. Contoh seperti halnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulanya tidak mempunyai titik dan juga tidak mempunyai harokat. Yang membubuhkan titik dalam Al-Quran itu merupakan tabi'in yang alim dan alama. Beliau bernama Abu Aswad Ad-Du'ali yang lahir pada tahun 62 Hijriah. Wadi'un nuqat alal huruf, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, tha titik 3 di atas, jim titik 1, kho titik di atas. Itu karya dari Abu Aswad Ad-Du'ali yang merupakan pemegang dari kebenaran untuk memperoleh hikmah dan juga esensi dari agama itu sendiri. Selanjutnya yang membubuhkan harokat pada Al-Quran, beliau bernama Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau wafat pada tahun 244 Hijriah. Wadi'ul harokat alal huruf, membubuhkan harokat pada huruf. Selanjutnya sudah ada harokat, sudah ada titik, masih belum juga paham, maka ulama cepat-cepat membuat ilmu tajwid di tilawatil Quran. Beliau bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam. Maka ini merupakan karya-karya tabi'in, ulama-ulama yang merupakan manifestasi dari keilmuan mereka, akal yang mereka pakai untuk kemudian menjadikan mereka memahami esensi dari agama. Di akhir, tentunya kita harus mampu mengaktualisasikan dan juga mampu untuk memberi tauladan bagi para sesama, yang sekiranya umat Islam dapat kembali bangkit di masa kejayaan, yaitu dengan ilmu pengetahuan agama dan ilmu-ilmu yang lainnya. Karena itu, pribadi dan juga mengajak kesemuanya untuk berlomba-lomba mencari ilmu pengetahuan sekaligus memperdalam ilmu pengetahuan. Karena sudah dijelaskan tadi bahwa pemilik kebenaran adalah orang yang mempunyai ilmu. Saya Rizky Alamsyah, semoga bermanfaat. Wallahu yafiquna ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.